Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan mengambil faedah dari perang Uhud. Berikutnya yaitu dalam kisah perang Uhud ada sebuah riwayat dari Abu Ubbah bahwasanya dia adalah seorang mantan budak keturunan Persia. Ia berkata, "Syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Uhudan." Aku pernah ikut bersama Rasulullah SAW dalam peperangan Uhud. Fadarabtu rajulan minal musyrikina. Lalu aku memenggal orang musyrik dalam peperangan itu. Fakultu, dan seraya aku katakan, khudha minni wa anal gulamul farisi. Rasakanlah ini dariku, akulah anak Persia. Lalu kemudian dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi berkata, coba kalau kamu katakan, rasakanlah ini dariku dan aku adalah seorang anak Ansor. Khudha minni wa anal gulamul ansari. Coba kamu katakan, rasakanlah ini dariku, akulah anak Ansor. Di sini kita mengambil sebuah faedah, ungkapan dalam kondisi yang genting seperti itu, bahwasanya penasapan yang hakiki bagi kita orang Islam itu ya pada Islam, bukan pada kekabilahan, bukan pada kesukuan. Jadi sebagai seorang Muslim, kebanggaan itu bukan kebanggaan pada kaum, pada suku, pada nasab, tapi kebanggaan pada Islam. Jadi seharusnya seperti itu. Jadi Rasulullah SAW mengajari atau menegur mantan budak Persia ini, jangan mengatakan seperti itu. Ya, katakanlah, rasakanlah ini dariku, ya, akulah anak Ansori, artinya penolong Islam. Maka sekali lagi ini kita ambil sebuah pelajaran bahwasanya penisbatan atau loyalitas hakiki seorang Muslim itu adalah pada Islam, bukan pada asobiyah, kesukuan, kekabilahan, kebangsaan. Ya. Ini pelajaran yang bisa kita dapatkan. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada anak Persia itu akan melakukan seperti itu, karena sesungguhnya mereka, yakni orang-orang Persia itu adalah orang-orang kafir. Tidak layak, tidak pantas kita bangga dengan kaum yang kafir. Maka Rasulullah SAW memberikan petunjuk agar menasabkan, menisbatkan kepada penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala, pada Ansor. Akulah budak orang-orang Ansor, orang-orang Islam. Yaitu sahabat-sahabat yang menolong Nabi SAW dan kaum Muhajirin dan meninggalkan penisbatan, kebanggaan, penisbatan kepada selain Islam atau kepada jahiliyah. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Islam itu adalah ya semuanya. Ya, Islam itu bagi kita yang sudah masuk orang Islam ya semuanya. Yang dulunya kebangga kepada suku, kembali kepada Islam. Maka jika dimanapun orang Islam seperti itu, maka kesatuan itu akan terbentuk. Dan dimanapun orang Islam mesti sama, ya, pasti sama, berbeda dengan agama yang lainnya. Al-Qur'annya sama, bahasa Arabnya, dimanapun, ya,
Di negeri manapun Al-Quran itu ya Al-Quran seperti kita ini. Hadis juga seperti itu. Ya, pelajaran-pelajaran yang lain juga seperti itu. Sangat berbeda dengan agama yang lain. Ya. Di Injil saja tiap negara bahasanya berbeda-beda Injil. Ya. Kemudian pada peristiwa perang Uhud itu tersebarlah, dan itu memang sengaja disebarkan, pemberitaan tentang terbunuhnya Rasulullah SAW. Jadi disebarkan tentang kematian Nabi SAW. Berupa isu negatif yang mempengaruhi sebagian kaum muslimin. Nah, maka sebagian kaum muslimin, sebagaimana kita ketahui, kemudian mereka semangatnya langsung hilang, ya, ada yang masih tersisa-sisa. Intinya kemudian mereka terpengaruh dengan isu itu, bahwasanya Rasulullah SAW telah gugur. Mereka ada yang meninggalkan senjatanya, mereka ada yang mau kembali ke Madinah, ya, meminta bantuan Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menghadapi pasukan Abu Sufyan, gitu. Dan sebagiannya tetap kokoh dengan keislamannya, dengan komitmennya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sebagian meninggalkan senjata mereka dan mengatakan, apa artinya kita berperang kalau Nabi SAW sudah meninggal dunia? Dan sebagian dari mereka pergi ke Madinah. Sebagian ingin meminta bantuan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menghadapi pasukan Abu Sufyan. Maka di sini kita mengambil sebuah pelajaran, peringatan dari membenarkan pemberitaan-pemberitaan dan penyebaran isu-isu, khususnya yang di masa sekarang ini, di mana alat penyampai itu demikian bebasnya. Ya, media massa demikian menguasainya. Maka untuk mensikapi semua itu, maka kita harus lebih hati-hati, ya, tidak gampang terbawa isu. Banyak orang yang tidak tahu kemudian bermusuh-musuhan antara satu dengan yang lainnya, karena yang sampai pada telinga mereka berbeda-beda. Mereka merasa membenarkan yang satu, nyalakan yang satu, yang satunya juga membenarkan yang satunya, sehingga berhadapan semakin banyak. Ini pelajaran dari peperangan Uhud. Terjadi peperangan Uhud, orang-orang kafir mengembuskan isu Muhammad telah meninggal dunia. Gitu. Banyak kaum muslimin yang terpengaruh. Dan ini adalah bagian dari strategi perang. Apalagi di zaman kita ini, siapa yang menguasai media massa, maka dia menguasai dunia. Ada ungkapan seperti itu. Makanya orang Yahudi selalu berusaha menguasai media informasi. Apa yang terjadi di Indonesia, ya, sebelum kita membaca, beritanya sudah sampai di Amerika. Karena mereka yang pegang kendali pemberitaan itu. Ya, seperti sekarang Amerika yang mulai resah dengan sistem perekonomian Indonesia yang pakai kris. Kalau dulu kan pakai apa sini? Asalnya sing di keplek-keplek ngono lho. Bukan, iki lho. Kartu apa itu? Iya, kris sekarang kris kan milik Indonesia sendiri. Sebelumnya itu apa? FIFA apa? Itu kan enggak, ada sebelumnya itu. Kalau kris dan satunya itu milik Indonesia. Kalau satunya itu apa sih namanya, saya juga enggak begitu familiar karena enggak punya. Itu kalau kita transaksi pakai itu, duitnya itu ke Amerika dulu baru balik lagi. Mereka dapat keuntungan. Nah, Amerika sekarang itu gusarnya kalau Indonesia pakai kris itu. Singkatannya apa gitu. Jadi langsung transaksi itu langsung ke antara kita saja, masuk ke negara kita sendiri. Enggak lewat sana dulu balik lagi. Nah, pemberitaan dulu kan seperti itu yang terjadi itu. Kita belum baca korannya, di sana beritanya BBC sudah memberitakannya. Itu karena pemberitaan dikuasai mereka. Nah, mereka mau goyang suatu negara kan diberitakan berita macam-macam. Atau dengan disibukkan rakyat itu disibukkan dengan pemberitaan politik. Agar mereka sibuk dengan urusan politik, gak ngaji, gak fokus dengan pelajaran ngajinya, dengan pendidikannya. Akhirnya terbawa gitu.
yang menjadi acuan, menjadi cita-citanya jadi politikus. Karena dari kecil, dari remaja dibiasakan dengan berpolitik. Sampai ada ungkapan orang Islam itu harus pandai berpolitik. Kalau nggak pandai berpolitik akan dipolitiki. Gitu. Nah, kita ini sudah banyak yang pandai tetap politiki. Antara satu dengan yang lain yang merasa pandai berpolitik ternyata bermusuhan. Gitu. Ini merasa ngerti politik, ini mengerti politik, ternyata nggak sama. Gitu. Bermusuhan. Nah itulah kekuatan dari pemberitaan. Ya, kekuatan dari pemberitaan bisa menjatuhkan mental dan mengalahkan musuh sebelum berperang. Hilang kekuatan, hilang semangatnya. Gitu. Dan itu pernah terjadi dalam perang Uhud. Maka disinilah kita pentingnya untuk menyaring pemberitaan itu, dan Islam telah memberikan cara ya dalam mensikapi pemberitaan atau isu-isu yang beredar. Islam telah memberikan petunjuk atau bagaimana berhubungan dengan pemberitaan ini. Yang pertama adalah hendaknya kita menuntut dari orang yang memberitakan itu bukti dari apa yang mereka katakan. Tidak langsung kita telan-telan saja. Kita harus ngerti ya, ini fakta atau hanya asumsi. Maka janganlah kita menerima pemberitaan kabar semata-mata. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala Allah telah berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Ya, katakanlah, tunjukkanlah bukti kalian jika kalian orang yang benar. Ini mengajarkan kepada kita sekalian ketika kita mendengar sebuah pemberitaan tentang isu agar kita menuntut. Ya, buktinya apa gitu. Faktanya apa gitu. Tidak kemudian langsung kita terima. Jadi harus ada apa ya? Sharing, harus ada apa? Penyaringnya gitu. Setiap pemberitaan mesti benar. Enggak pasti. Ya. Apalagi kita enggak tahu siapa yang memberitakannya gitu. Bagaimana kalau minta kejelasan pemberita di TV iki. Belum lagi di HP iki sumbernya enggak. Orangnya siapa yang memberitakan? Oh, orangnya ini gitu. Sekarang banyak orang mengklarifikasi. Saya dipakai promosi jualan obat ini saya enggak pernah gitu. Dan itu ngomongin sepodo gitu pakai AI. Koyok-koyok orang ini yang ngomong. Padahal sesungguhnya dia tidak merasa. Omongan itu akbar, omongan ini. Gitu. Di zamannya AI itu seperti itu. Bisa ngomong, si gak bisa bahasa Arab, bisa ngomong Arab, ceramah Arab. Nah, si gak bisa bahasa Cina, ceramah bahasa Cina. Cangkemnya ya kok podo. Gitu. Di zaman kita itu masalah. Jadi demikian dahsyatnya dan kuatnya media informasi itu. Maka bagi kita sekalian, jika kita tidak bisa mendapatkan buktinya, ya lebih baik kita diam, tidak ikut memberitakan, ya tidak ikut berbicara. Yang kedua adalah agar kita memastikan atau mengecek. Bagi seorang muslim hendaknya mengecek tabayun misalnya. Cross check. Maka janganlah terpengaruh dan membangun hukum-hukum di atas jangan sampai kemudian terpengaruh dan menjadi sikap karena ketergesaan tanpa mau cross check, tanpa mau tabayun, mencari kejelasan. Di mana Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, jika kalian memukul di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka fatabayyanu. Telitilah, wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang yang mengucapkan salam kepada kalian bahwasanya dia bukanlah seorang mukmin. Tabtaguna aradul hayatid dunya. Karena menginginkan kehidupan dunia, menginginkan kesenangan kehidupan dunia, fa indallahi maghanimu katsira.
Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala harta rampasan yang banyak. Kadzalika kuntum min qablu. Ya, demikian itulah kalian sebelum itu. Atau dahulu famannallahu alaikum fatabayyanu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian. Oleh karena itu fatabayyanu. Carilah kejelasannya. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian kerjakan itu maha teliti. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita orang-orang yang beriman, jangan gegabah. Ya, jangan gegabah menentukan ini begini tanpa tahu kejelasannya. Seperti dalam ayat yang diceritakan ini, seorang kemudian membunuh seseorang yang telah mengucapkan kepadanya assalamualaikum. Seperti yang terjadi pada kalau nggak salah sahabat Usama. Dalam sebuah peperangan dia membunuh orang yang mengucapkan ketika orang ini mau dibunuh, dia ucap asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah gitu. Kemudian dibunuh aja sama Usama. Dan itu ditegur oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ditegur oleh Nabi. Usama beralasan, wahai Nabi, dia itu mengucapkan syahadat itu karena takut dengan pedang saya sudah di leher dia. Jadi masuk akal gitu. Karena takut mati gitu, ingin selamat dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Tapi Nabi mengatakan, apakah kamu membelah dadanya? Ya, apakah kamu telah membelah dadanya? Apakah kamu mengetahui? Gitu. Nah, dalam ayat ini juga seperti apabila kalian memukul atau menebas di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka carilah kejelasannya. Wala taqulu liman alqa ilaikumussalama. Jangan kalian mengatakan, janganlah kalian kemudian menyimpulkan mengatakan kepada orang yang memberikan salam kepada kalian bahwasanya dia bukan seorang mukmin. Karena alasan tadi, alasan itu tadi, tabtaguna aradul hayatid dunya, karena menginginkan apa jadinya? Materi, urusan dunia. Seperti Usama tadi. Dia itu karena ingin selamat. Ya, kita ini hanya dituntut dengan dohirnya, tidak dituntut dengan batinnya. Ya, batinnya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa menetapkan sesuatu itu berdasarkan dohirnya. Nahnu nahkumu bidzahir, kata Nabi. Kita menghukumi secara dohirnya. Ya, orang mengucapkan satu la ilaha illallah, ya Islam. Gitu. Jadi bukan karena hawa nafsu, karena dorongan, kemudian kita membuat kesimpulan sendiri. Maka harus jelas. Ya. Jadi prinsip yang kedua adalah agar memastikan, mengecek bagi seorang muslim itu dan mencari kejelasan. Jangan gegabah. Jangan terpengaruh dan membangun hukum-hukum di atas ketergesaan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman seperti ayat ini. Oleh karena itulah bagi seorang muslim dituntut untuk mencari kejelasan dan tidak membenarkan setiap khabar yang sampai kepada telinganya. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam keadaan yang seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita. Orang fasik ini ya orang yang banyak berbuat dosa. Orang Islam yang banyak berbuat dosa, itu orang fasik. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik dengan membawa berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah, carilah kejelasannya. Antusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar tidak menimpakan kepada sekelompok orang dengan ketidaktahuanmu itu, lalu menjadilah apa yang kamu lakukan itu kamu menyesal. Karena gegabah, kesusu-susu menyimpulkan, membuat asumsi yang dianggap benar. Oleh karena itulah hendaknya tabayun. Ya, hendaknya tabayun, cross check, memastikan. Yang pertama tadi mencari bukti, gitu. Faktanya ada enggak, gitu. Sesuai dengan ilmu atau tidak. Jangan terburu-buru menyimpulkan dan menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Yang mana itu bisa mengakibatkan
penyesalan di kemudian hari karena perbuatan kita sendiri itu. Menganggap ini benar, wis katut dibelani mati-matian ternyata gak tepak gitu. Ya, sampai diwangi perang gitu. Ya kan? Seperti pilihan presiden dulu itu. Sampai ono kampret, ono cebong ya diwangi sampai bojone gak akur. Piye? Ya. Padahal ya pemilihan berikutnya ya gak milih iku meneh, ganti meneh. Kita itu terbawa berita ini iku sing apik, iku sing apik, iku sing apik gitu. Coba berdoa minta pada Allah petunjuk gitu dan mencari kejelasan yang lebih detail kalau memang betul-betul ingin mendapatkan fakta yang sebenarnya gitu. Jangan dari satu pihak saja kemudian dicek dengan keilmuan kita. Dan kalau kita nggak tahu ya banyak berdoa kepada Allah. Dan karena kita tidak tahu ya jangan banyak ikut terlibat. Ya, ikut terlibat karena kita tidak memastikan apa yang kita lakukan ini benar atau tidak. Karena tidak adanya kejelasan. Pada ayat ini orang fasik datang membawa berita. Kita tahu orangnya. Apalagi kalau tidak tahu orangnya. Seperti berita-berita di TV, berita di HP dan sebagainya. Ini mestinya lebih ketat lagi di dalam penyaringannya. Wong ada orangnya, orang fasik ini orangnya datang membawa berita. Fatabayanu kita disuruh tabayun jelas. Orangnya jelas, beritanya ini perlu benar enggaknya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketergesa-gesaan, sikap istijal di dalam menerima sebuah berita dan membenarkannya itu di awal kita mendengar itu akan bisa menjadikan banyak penyesalan pada akhirnya. Karena banyaknya kesalahan-kesalahan sebagaimana yang tersebar ya sebagaimana dijelaskan pada ayat yang kita baca tadi. Kemudian apabila kita mengambil pelajaran dari sebagian sahabat radhiyallahu anhum sebuah pelajaran, maka sesungguhnya kita akan mengambil sebuah pelajaran penting dari perbuatan sebagian yang lain. Mereka itulah orang-orang yang paling baik di dalam mensikapi pemberitaan. Ya, di dalam mensikapi isu-isu atau apa namanya? Apa istilah sekarang itu? Hoak-hoak gitu. Maka mereka tidak serta-merta membenarkannya dan otomatis ya tidak terpengaruh gitu. Sikapnya tidak terpengaruh. Bahkan mereka bisa mengubah keadaan yang berbeda dari itu menjadi sebuah semangat. Ya, menjadi sebuah semangat yang mana itu tidak diinginkan oleh lawan. Lawan inginnya mentalnya jatuh, kalah sebelum berperang. Tapi sahabat yang mengetahui ilmu di dalam menyaring pemberitaan malah bisa menjadikan sesuatu terbalik dari keinginan musuh-musuh Islam itu. Mereka lebih semangat. Kita tahu bagaimana Anas bin Nadhr berkata, tatkala dikatakan tentang adanya isu Rasulullah SAW terbunuh, maka dia berkata, wahai kaum, sesungguhnya Muhammad, ya kaum, in kana Muhammadun kutila, kalaulah Nabi Muhammad itu terbunuh, fa inna rabba Muhammadin lam yuktal. Maka sesungguhnya Tuhannya Muhammad itu tidak mati, tidak dibunuh. Wa ma tasnauna bil hayati ba'da Rasulillah, dan apa yang akan kalian kerjakan dengan kehidupan ini sesudah Rasulullah tiada. Faqatilu ala ma qatala alaihi, maka berperanglah sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam berperang. Wa mutu ala ma mata alaihi, dan matilah kalian di atas apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam mati. Jadi ketika mendengar itu malah semangat ya. Malah berkobar-kobar. Tidak seperti ini kan kalau oleh musuh. Tapi orang-orang yang gampang menerima pemberitaan terpengaruh sebagaimana kita sampaikan di awal-awal tadi. Ada yang meletakkan senjata, buat apalah kita berperang, apa faedahnya? Rasulullah SAW tidak ada sudah. Ada yang kemudian
pergi balik ke Madinah. Tapi sahabat-sahabat yang pandai di dalam mensikapi, ngerti ilmunya di dalam mensikapi pemberitaan, tidak semudah itu, tidak gampang menerima. Ya, mereka mungkin terdidik dengan cara-cara agama. Orang menerima agama itu kan harus selektif. Ya, harus selektif. Ini dalil-dalilnya sahih atau tidak, jelas. Ini Al-Quran, benar gak Al-Quran ini? Surat apa, ayat berapa? Ini perkataan saya ini, benar gak? Rujukannya di mana kitabnya? Ini yang biasa terjadi dalam keilmuan Islam. Karena agama ini adalah sanad. Gitu. Dan itu terbawa dalam ketika menerima berita apapun. Gitu. Maka mereka bisa membalikkan suasana sekarang. Musuh menginginkan melalui tersebarnya berita-berita ya, dusta atau hoak-hoak itu untuk melemahkan kekuatan kaum muslimin. Akan tetapi para sahabat radhiyallahu anhum membalikkan keadaan mereka ya, dengan pemberitaan itu menjadi semangat dan berkobar-kobar. Kalau Rasulullah SAW mati, ya mendingan kita mati sekalian ayo, ente-entean kan begitu. Ya. Jadi bagus sekali perkataan, saya kira perkataan siapa? Anas bin Nadar ini. Wahai saudara-saudara sekalian, jika Muhammad itu meninggal dunia, jika Nabi Muhammad SAW terbunuh, gitu, maka sesungguhnya Tuhannya Nabi Muhammad itu tidak terbunuh. Jika Nabi Muhammad SAW itu mati, maka Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan pernah mati. Apa yang akan kalian lakukan dengan kehidupan ini sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka berperanglah sebagaimana Rasulullah SAW berperang dan matilah sebagaimana Rasulullah SAW mati. Gitu. Sekarang Rasulullah SAW katakanlah mati, ayo kita mati bersama Rasulullah. Gitu. Nah ini mati uang yang melawan yang mengharap pengen mati ini, ya gitu kan. Tentu wis gak di pikiran popo, pikirannya golek mati gitu. Gak mikir gonima, rampasan perang atau apa. Tapi ya mati Nabi awak dia bareng Nabi mati ya mati. Gitu. Nabi mati di medan jihad, kita mati di medan jihad gitu. Ya, seperti itu. Ini sikap yang bagus yang sehingga tidak kalah gitu. Perang isu itu enggak terpengaruh perang seperti itu. Kemudian ini pun seperti yang terjadi pada peristiwa Utsman bin Affan. Ya, dalam pernah diisukan bahwasanya Utsman bin Affan itu dibunuh. Didelegasikan ke Mekah, gitu, mengajari orang katanya masuk Islam. Kemudian sebab isu Utsman itu dibunuh. Sampai kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah, menyatakan siap membela Utsman. Disebabkan karena itu tadi. Sehingga bisa membalikkan mensikapi pemberitaan itu. Ya, masih ada Rasulullah SAW. Yang diinginkan musuh itu ternyata tidak berhasil. Karena sikap sahabat yang tidak gampang untuk menerima itu. Justru malah mereka bersatu. Oleh karena itu ayo kita bersepakat. Gitu, berjanji untuk membela darahnya Utsman bin Affan. Ya, malah giat semangat. Kemudian pelajaran yang lainnya dari ucapan Abu Sufyan sesudah kekalahan sesudah selesainya perang, sudah selesai. Setelah isu itu tersebar, kemudian selesai perang itu berhenti, ya karena semangat para sahabat sebagiannya sudah kalah dengan isu itu. Kemudian Abu Sufyan ini berteriak. Apakah di antara kalian itu ada Abu Quhafah? Abu Quhafah ini adalah Ibnu Abi Quhafah, anaknya Abu Quhafah yaitu Abu Bakar. Afil qaumi Ibnu Abi Quhafah. Apakah pada kalian itu kan berada berapa nih? Ya. Apa ada di sana itu masih ada Abu Bakar? Afil qaumi Umar. Apakah di sana masih ada Umar? Dan Abu Sufyan tidak bertanya kepada yang lainnya. Yang ditanyakan Umar dan Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwasanya kedua sahabat ini adalah
sahabat yang mulia dan diperhitungkan. Ya, diperhitungkan oleh musuh. Jadi menunjukkan akan kemasyhuran, ya, akan kedudukan dan keistimewaan dari kedua sahabat yang mulia ini di sisi musuh-musuh Islam. Ya, keduanya adalah dua sahabat kental, karib Rasulullah SAW, sekaligus mertua, gitu. Di mana Rasulullah SAW biasa mendelegasikan ataupun bermusyawarah dengan keduanya. Maka keduanya adalah orang yang paling utama setelah Rasulullah SAW tiada. Setelah Rasulullah SAW tiada, maka yang menggantikan kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah itu adalah Umar bin Khattab. Ya, setelah itu baru Utsman dan Ali. Dan tidak ada, semua sepakat. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah sepakat, bahwasanya orang yang paling mulia setelah Nabi adalah Abu Bakar. Di zaman itu, para sahabat juga tahu semuanya, kualitas masing-masing. Maka ketika menentukan kepemimpinan pengganti Rasulullah, semua sepakat Abu Bakar. Ya, semua sepakat Abu Bakar. Setelah Abu Bakar tidak ada, sebelum meninggal, Abu Bakar mengangkat Umar bin Khattab. Dan semua sepakat. Karena mereka semua tahu, orang yang terbaik setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Lalu kemudian setelah Umar meninggal dunia ditikam, kemudian musyawarah. Alul halli wal aqdi musyawarah. Dan kemudian tentukan Utsman, kemudian Ali. Jadi ini tentang kemasyhuran dari kedua sahabat ini. Cukup diperhitungkan. Ya. Makanya yang ditanyakan adalah Abu Bakar dan Umar. Ya. Setelah terjadinya isu Rasulullah SAW meninggal dunia, yang teriak mereka, Abu Sufyan teriak. Demikian pula tatkala Abu Sufyan dia mengatakan U'lu Hubal. Ya, hidup Hubal. Hubal ini adalah berhala mereka, berhala orang Quraisy. Hubal. Qala Rasulullah SAW ajibu. Jawablah. Ya, jawablah. Maka para sahabat mengatakan mana kul? Kami harus jawab apa wahai Rasulullah? Maka di sini kita mengambil sebuah pelajaran pentingnya kembali kepada ahlul ilmi. Ya, kembali kepada ahlul ilmi terhadap permasalahan yang rumit. Ya, permasalahan yang sulit. Hendaknya kita kembali kepada ahlul ilmi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada ahlul dzikri, yakni ahlul ilmi, jika kalian tidak mengetahui. Jangan kemudian mengambil pendapatnya sendiri-sendiri. Ya, menyangkut kebutuhan orang banyak, ya, masyarakat seperti ini, kemaslahatan orang banyak, menyangkut perkara yang belum jelas, perkara yang rumit. Maka seharusnya dari mengambil pelajaran di sini, apa yang kami jawab ini ada sebuah pelajaran bagi kita, pentingnya untuk kembali kepada ahlul ilmi, bertanya kepada mereka, minta fatwanya. Ini yang seharusnya tumbuh pada diri-diri kita kaum muslimin yang belajar, kembali kepada ahlul ilmi, bertanya kepada mereka terhadap permasalahan yang masih belum jelas, ya, yang bersilang sengketa, permasalahan yang masih rumit, belum ada titik temunya, ya, nggak ngerti jawabannya, ya, agar bergantung seorang, jangan bergantung kepada pendapatnya sendiri dalam permasalahan ilmu dan permasalahan yang umum sifatnya, atau mengambil fatwanya dirinya sendiri, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir, yakni ahlul ilmi, jika kalian tidak mengetahuinya. Dan sikap tawadhu para ulama-ulama itu, Masya Allah ya, walaupun mereka sudah seperti ulama-ulama madhab itu sudah terkenal seantero dunia gitu. Ketika ditanya itu kadang-kadang masih coba kamu bertanya kepada Syekh Fulan gitu. Enggak langsung dijawab, tapi biasanya yang langsung jawab itu biasanya singkat pakai pintar. Ya. Atau singkat berilmu karena takut dikatakan
dikatakan bodoh, kemudian ngawur jawab ayo, angkat pertanyaan jawab ayo. Ya. Jadi berat untuk mengatakan sepurane aku gak ngerti. Itu berat. Jadi takok yo opo wae jawab ae. Nah iki sing bahaya ini. Ya ini yang bahaya. Karena semestinya dia harus belajar paling enggak itu ya kalau enggak coba sama takok Ustaz iku paling enggak itu sih tak belajar siap. Aku jawaban kemarin perlu tak kadani. Paling enggak seperti itu. Jadi biasanya ustaz-ustaz karbitan, ustaz yang baru-baru itu gengsi gitu. Ketika ditanya, padahal Imam Malik itu ketika diajukan pertanyaan berapa itu di jam 3, 50 atau berapa di jam 3. Orang jauh-jauh dari negeri dipeseni mau ketemu Imam Malik, dipeseni tonggo-tonggone aku takon iki sampai sekitar 50-an. Disampaikan kepada imam ini gak iso, iki gak iso. Mau telu piro jawaban. Wah, Imam sama niki lho wong sing pinter. Tapi mana yang gak iso iki berurusan agama. Kalau jawab keliru rusak agama iki. Ya beda dengan urusan dunia. Sama diminta fatwa ekonomi keliru bangkrut, paling ya bangkrut, iso bangkrut meneh. Ini agama rusak. Ya rusak. Rusak angel dandanane. Kalau diminta fatwa ekonomi, kerja dan sebagainya keliru ya paling ya rugi. Engko iso golek meneh gitu. Tapi ini agama gak iso. Ya rusak. Dan parahnya sekarang itu semua orang mesti jawab. Kalau ditanya agama ini. Padahal urusan dunia, urusan komputer, urusan elektro, urusan pijet gitu. Mesti yo awur ae kena keliru, sengklek kabeh. Mesti ngono sing ahli pijeti. Gitu. Pijet awur ae ilmu. Iki ora ahline. Engko komputer yang ngono. Wis aja ngomong komputer enggak iso ngono kok. Dokter yang ngono. Ya. Sampeyan gak ngerti penyakit iki kecoba ngene kok keliru ya ora dokter ora apa. Tapi nek agama kene apa kok wong kok padha ngomong kabeh. Takok iki jawab. Menurutku kabeh. Ya menurutku kabeh. Ora sing rada keren saiki menurut fikihku gitu. Menurut fikihku. Iki madhab apa kok di fikih kuwi. Ya Allah. Ya itulah. Kalau sudah banyak ulama meninggal dunia, ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul orang-orang yang tidak kapabel. Gak tahu belajar agama, ngaji yo gak rutin, tampilno kabeh ceramah. Gitu. Akhirnya golek rujukan kadang-kadang keliru. Rujukan sesat-sesat sampai no kabeh. Lah iki bahaya iki. Iki bangsane nyanyi to piye nyanyi ya keliru ora apa-apa. Malah nyanyi malah dipleset-plesetno saiki malah. Akhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Syekh Sa'di menjelaskan tentang ayat tadi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Maka ayat ini secara umum kata beliau di dalamnya ada pujian kepada ahlul ilmu. Dan sesungguhnya itu adalah kedudukan yang paling tinggi. Kedudukan paling tinggi pada ilmu yaitu kitab Allah yang diturunkan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang tidak berilmu agar kembali kepada mereka dalam semua permasalahan. Kemudian min qauli ta'ala, dari firman Allah taala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'uku tilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falay yadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali adalah seorang rasul yang telah mendahului sebelumnya rasul-rasul. Apakah jika Muhammad itu mati atau terbunuh, kalian kembali ke belakang? Ya, kalian balik ke belakang, kafir lagi. Wa may yanqalib ala aqibaihi, dan barang siapa yang berbelok ke belakang,
fala yadurullaha syai'a, maka itu tidak membahayakan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ya, ketika mengambil pencela dalam Islam yang menyangka bahwasanya Islam itu fanatik terhadap seseorang, ini adalah membantah orang-orang yang mencela, yang menyangka mereka punya kesimpulan bahwasanya Islam itu fanatik atau terikat dengan sosok pribadi-pribadi. Maka seorang muslim itu tidaklah demikian. Seorang muslim itu terikat hanya dengan risalah agama ini, bukan dengan pribadi. Kalaupun Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, ya kita tetap berislam, ya kita tetap berislam sebagaimana yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran itu. Tidak berhenti, tidak balik ke kafir lagi. Gitu. Ya, sekali lagi seorang muslim itu terikat dengan risalah, dengan agama ini. Dan ini yang disebutkan dengannya yang banyak terjadi pada orang-orang yang ikut dalam kepartean, ya, dalam organisasi. Kadang ketika pemimpinnya belok, ya belok. Pemimpinnya tidak ada, bubar. Ganti lagi. Karena fokus kepada atau tergantung kepada pemimpinnya. Bahkan ajarannya juga tergantung kepada pemimpinnya. Pendapatnya pemimpin seperti ini, semuanya begitu. Tapi kalau bergantungnya kepada Islam, ya bisa berbeda-beda. Karena bisa jadi Nabi SAW mengajarkan begini. Semua yang penting dasarnya semua ada dasarnya dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Dan pemahaman itu benar. Tapi kadang-kadang dalam sebuah kelompok yang bergantung kepada pemimpinnya saja, maka ketika pemimpinnya ganti dan pendapatnya ganti pun akan berganti kebijakannya. Ya kan? Akan berganti. Tapi di dalam Islam secara umum tidak seperti itu. Orang bergantung kepada risalah, bukan kepada orang per orang. Jadi bergantung kepada agama saja, ya, tidak kepada yang lainnya, tidak kepada per orang-orang. Makanya kebenaran itu tidak bisa diukur dengan orang per orang dalam Islam. Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidaklah diukur dengan orang per orang. Orang ini mesti benar, orang ini mesti salah dan sebagainya. A'rifil haqqa ta'rifu ahlahu. Pelajarilah kebenaran itu, niscaya kamu akan tahu, ya, bisa menimbang siapa-siapa yang benar. Karena ukurannya adalah Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman yang difahami saat itu, bukan difahami sekarang. Pemahaman sekarang yang mengikuti pemahaman yang dulu, di mana Rasulullah SAW memahamkan tentang maksud ayat itu ataupun perilaku beliau ataupun hadis Nabi SAW, ucapan beliau, ya, perbuatan atau ucapan beliau yang dilihat oleh para sahabat dan didengar oleh para sahabat. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW yang maksum dan orang-orang itu tidak ada yang maksum, termasuk pemimpin-pemimpin tidak ada yang terjaga dari salah. Kemudian dalam peristiwa perang Uhud itu Rasulullah SAW menguburkan syuhada Uhud, mendahulukan mereka-mereka yang paling banyak Al-Qur'annya, paling banyak hafalan Qur'annya. Itu yang dimasukkan ke liang lahat dulu. Jadi yang paling banyak punya Al-Quran, hafalan Quran itu yang didahulukan masuk. Nah, ini menunjukkan akan keutamaan dari orang yang membawa Al-Quran, orang yang mengopeni Al-Quran, ahlu Quran lah. Itu keutamaan tentang Al-Quran. Dan kita tahu, ya, di mana Al-Quran ini berada, maka dia akan memuliakan yang ada di sana. Al-Quran ini turun dibawa oleh malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini turun kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling mulia dan utama dibandingkan nabi-nabi dan rasul selain beliau, bahkan seluruh manusia. Al-Qur'an ini turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan itu bulan yang paling mulia di antara
bulan-bulan yang ada. Al-Quran ini turun di malam Lailatul Qadar. Maka malam itu lebih baik daripada seluruh malam yang ada. Jadi kalau Al-Quran ini turun kepada, atau siapa yang berusaha mengopeni Al-Quran, maka dialah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mulia. Sampai ketika besok itu orang masuk surga, itu akan dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran. Ya, naiklah surgamu sampai batas di mana kamu membaca Al-Quran itu. Ini menunjukkan akan kemuliaan orang-orang yang menjadi ahlulnya Quran. Makanya kita berusaha setiap hari itu baca Quran, minimalnya itu baca Quran. Setiap hari. Apalagi kita ini yang sudah belajar seperti ini. Ya paling enggak ya sehari itu 2 lembar lah gitu. Kalau tidak bisa 1 juz. Kalau bisa membiasakan 1 hari 1 juz ya alhamdulillah malah lebih baik. Sebulan khatam. Misalnya dipakai habis sholat 2 lembar kitab standar ya, kitab Al-Quran standar. Kitab pojok maksudnya yang apa? Yang ayatnya di pojok itu kalau 1 juz itu 10 lembar. Nah kalau kita selesai sholat 2 lembar, saya sholat 1 hari 1 juz. Maka 30 hari 30 juz. Hendaknya Al-Quran itu menjadi wirid harian kita. Dan Masya Allah kita rasakan tubuh itu akan lebih semangat, lebih segar ketika kita bisa bangun subuh, kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan sunnah-sunnahan, ya, sholat jamaah, ya, sholat sunnah sebelum subuh, sholat jamaah, zikir ba'da sholat, kemudian zikir pagi, baca Al-Quran, gitu. Nah, setelah itu beraktivitas, Masya Allah itu, insya Allah lebih segar badan itu, lebih semangat, ke arah sarasen, dan gak mudah berbuat dosa, insya Allah, ya, lebih terjaga. Coba dibiasakan. Jadi sudah selayaknya bagi kita yang mengaku seorang muslim itu tiap hari terus baca Quran. Ya, tiap hari baca Quran. Bagaimana kalau belum bisa baca Quran? Ya belajar. Wes tuwa kok belajar ewo kabeh, enggak masalah. Ya. Jika antum semangat belajar walaupun enggak bisa, dapat 2 pahala gitu. Kata Rasulullah SAW, wa yata'u fihi lahu ajroni. Dan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan kesulitan plek-plek kok gitu, tapi dia tetap semangat belajar membaca Al-Quran, lahu ajroni, dia dapat 2 pahala. Ya, pahala membaca Al-Qurannya, pahala semangatnya. Semangat. Sampai kemudian bisa mahir membaca Al-Quran. Setelah itu ya tolong difahami maknanya, ya, artinya, tahu kan? Ini ada artinya, banyak terjemahan sekarang gitu. Selain juga ngaji seperti ini, baca Al-Quran diartikan. Jadi ini tentang keutamaan Al-Quran, orang-orang yang membawa Al-Quran, itu penghafal Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabura. Yuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurur rahim. Qala Ibnu Katsir ay yarji'una thawaban indallahi la budda min fusulhi kama qaddamna fi awwali tafsir inda fadailil Qur'an yaqulu li sahibihi inna kulla tajirun min wara'i tijarah. Seakan-akan dia mengatakan kepada penghafal Quran itu sesungguhnya setiap pedagang itu ada di balik dagangannya. Sesungguhnya pada hari ini di belakang setiap pedagang ada dagangannya. Setiap orang yang menghafal Quran ada Al-Qurannya tentang keutamaan Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sedikit lagi. Yang selanjutnya adalah timbangan keutamaan di antara kaum muslimin, yaitu yang berpegang teguh dengan Islam. Yang paling utama dan paling banyak berpegang teguh kepada Islam, maka dialah yang paling mulia, yang paling utama. Itu yang paling didahulukan. Dan yang paling didahulukan adalah mereka yang bergelut dengan kitab Allah Al-Quran. Ya, yang menghafal kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan timbangan keutamaan itu dengan kegabilahan, dengan kesukuan, dengan kebangsaan. Ya. Jadi kemuliaan itu dan keutamaan itu adalah dengan berpegang teguh dengan Islam. Semakin kita berpegang teguh dengan Islam, maka semakin mulia. Tidak mungkin seorang tidak berpegang teguh dengan Islam tanpa
berpegang teguh dengan Al-Quran, karena itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengannya Allah utus nabinya dengan membawa agama ini yang namanya Islam. Jadi orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran akan berpegang teguh dengan Islam, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu ada orang yang mulia. Jadi kemuliaan bukan karena kesukuan, bukan karena kebangsaan, bukan karena kekabilahan. Dan kita melihat, ya, dalam sejarah seorang mantan budak bisa menjadi mulia karena Al-Quran. Para tabi'in yang mantan budak, raja pun harus duduk di hadapannya untuk belajar kepadanya. Dia tidak butuh. Padahal dia dulunya anak budak. Tapi dengan berpegang teguh dengan Islam, mengajarkan Islam, perjuangkan Islam, menjadi orang yang mulia. Bukan karena kesukuan, bukan karena kebangsaan. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan takwa ini adalah timbangan tentang keutamaan dan kemuliaan. Syekh Asy'adi rahimahullahu taala mengatakan fa akramahum indallahi atqahum. Maka yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara mereka. Wa huwa aktsaruhum tha'ah wa in kafafah anil ma'asi la aktsaruhum qurabatan wa qauman wala asyrafahum nasaba. Jadi yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara mereka, dan itu adalah yang paling banyak di antara mereka ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan penjagaannya dari berbuat maksiat. Ya. Tidak karena banyaknya mereka, karena kabilahnya atau kaumnya, atau kemuliaannya karena nasabnya. Ini timbangan keutamaan di dalam Islam. Bapak-bapak dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu dan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.